resikonya hanya kisaran 20 poinan, rewardnya adalah kisaran 350-an poin ya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Hari ini perdagangan tanggal 4 Februari ya 2021, dan IHSG hari ini juga belum bisa menembus di Fibonacci 0,786 ya yang saya buat di sini di harga 6.111. Nah, di 6.111 masih di bawah tipis di bawah Fibonacci-nya. Nah, harapannya masih terus berlanjut ya, karena ini kita melihat dari higher high di atas ini hari ini mengalami kenaikan ya higher high-nya. Nah, ini ada potensi bagus sih kalau ke depannya. Dan besok adalah, nah ini saya sempat share di diskusi Oke Saham ya buat kawan-kawan keluarga Oke Saham. Besok adalah pengumuman dari GDP Q4 ya. Nah, besok pengumuman GDP Q4, kalau besok bakal membuat IHSG kembali kuat, nah IHSG bakal bagus ya. Tapi kalau hasilnya tidak bagus dari GDP Q4, ini kemungkinan IHSG bakal koreksi kembali. Nah, kita cek ya review saham-saham yang sangat-sangat menarik ya. Pertama, kawan-kawan banyak yang menanyakan ke saya terkait dari Adro dan PTBA ya, yang sama-sama bergerak di batubara ya. Kita tengok ya Adro. Nah, Adro di sini ya sudah saya gambarkan ya Adro ya. Dia bisa mantul di bawah 155 dan ini terlihat ya, ini dia mantul ya dari 150 dan ini juga sempat nyentuh di 1155 nih. Berapa kali dia nyentuh ya di sini. Nah, ini bisa kawan-kawan tes di 1155 untuk Adro. Tapi kalau seandainya dia close di bawah 155, ini kemungkinan bakal koreksi dalam lagi ya. Harapannya ini sebagai lantainya ini bakal kuat untuk Adro ya. Dan mungkin kawan-kawan kalau yang punya harga di atas, nah mungkin tungguin lah kalau seandainya Adro sudah kembali ke MA5 dan dia sudah berada di kisaran harga 1.300-an ya, mungkin bisa average down ya. Ini untuk Adro ya, ini Adro kita gambarkan. Dia berapa kali tes di 1155, ini sudah lama ya saya buat ya. Ini kembali naik kembali. Begitu juga dengan PTBA, kita tengok ya PTBA. Nah, PTBA hari ini, nah ini ya masih mengalami distribusi ya. Nah, ini kita tunggu aja, siapa tahu dia mantul kembali di lantainya di harga 2.180. Dan hari ini supportnya dia sudah bentuk support baru nih. Ini karena dia tidak membentuk lower low. Nah, ini kita tengok di sini. Ini adalah support barunya. Support barunya ada di harga 2.400 ya. Semoga 2.400 ini bisa kuat. Kita tulis di sini. Nah, lower low-nya ada di 2.400 sebagai support. Tapi kalau dia tembus 2.400 ya kita tunggu, benar-benar tunggu di 2.180 ya untuk PTBA. Selanjutnya adalah KRAS, yaitu Krakatau Steel. Hari ini Krakatau Steel cukup baik ya, naik. Nah, tapi dia tetap belum bisa bertahan di atas dari Fibonacci 0,618 di harga 689. Tapi tertinggi hari ini sempat menyentuh 710 ya. Dan kembali lagi close di harga 685. Nah, ini sudah sangat-sangat tipis. Semoga untuk Krakatau Steel ini bakal terus lanjut untuk mengalami kenaikan ya, karena tahun 2021 ini saya ramalkan bahwa adalah tahunnya dari Krakatau Steel ya, karena memang banyak sekali proyek-proyek yang didapatkan dari Krakatau Steel. Jadi kita tunggu saja. Jadi kawan-kawan yang punya Krakatau Steel, selama dia masih berada di atas MA20 ya. Ini MA20-nya ada di harga 670-an ya. Bahkan MA5-nya masih tertinggal di bawah di harga 640. Nah, jadi masih ada kemungkinan dia bakal terus uptrend atau terus naik ya untuk Krakatau Steel. Satu lagi yang sering jadi perbincangan adalah Kimia Farma ya, KF. Nah, ini kita cek ya untuk Kimia Farma. Dia hari ini masih bisa bertahan di atas MA5 di harga 3.218. Dan dia tutup di 3.260. Jadi masih berada di atas MA5. Jadi masih ada peluang ya untuk Kimia Farma untuk melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau seandainya Kimia Farma, ini banyak sekali gap ya di atas ini ya. Tuh, gapnya sangat banyak sekali. Nah, jadi
kawan-kawan bisa pantau Kimia Farma kalau seandainya dia mungkin bisa berada di atas 3.700-an ya. Untuk sekarang sih masih aman kalau untuk Kimia Farma selama dia masih berada di atas MA5-nya. Nah, ini ya, MA5 ini adalah salah satu ciri bahwa saham tersebut masih bisa kemungkinan naik ya. Tapi kalau harga masih di bawah MA5 ya mungkin bakal terus turun. Nah, jadi harapan kita sih bisa bertahan di atas MA5 untuk melanjutkan kenaikannya. Mungkin memang Krakatau Steel bakal sideways dulu lah mungkin untuk kembali untuk naik ke atas. Selanjutnya satu lagi yang sering ditanyakan adalah BRI Syariah ya. Nah, ini BRI Syariah juga sangat menarik sebenarnya. Dia berhasil berada di atas MA5. Nah, di sini ya walaupun hari ini masih minus. Nah, kita cek di sini dia mulai sideways. Nah, dia sideways di sini. Nah, harapannya sih dia bakal kembali ke 2.970 ya untuk melanjutkan kenaikan kembali ke 3.800. Tapi kalau seandainya dari garis sideways ini di kisaran 2.450-an jebol, kita tunggu di 2.100 ya untuk kita serok di bawah. Ini untuk BRI Syariah ya. Nah, apa sih yang sangat menarik untuk kita pantau besok? Yang pertama adalah INKP, Indah Kiat Group ya. Ini kertas ya. Nah, ini sangat-sangat menarik sekali untuk dipantau besok. Nah, kalau lihat dari sini dia sudah breakout ya. Nah, di sini dia sudah mulai breakout dan juga dia masih berada di atas MA5 dan MA20-nya terus berada di bawah. Nah, ini sangat-sangat menarik. Ditambah ada berita yang sangat booming ya hari ini yang berhubungan dengan INKP. Nah, ini berita yang terkait terhadap Paper Excellence menang akuisisi terhadap di Eldorado Brazil. Atau seperti itulah. INKP dan TKIM hari ini cukup menarik dan hampir malah TKIM hampir arah tadi ya. Nah, jadi kita cek juga chartnya untuk TKIM. Nah, ini semoga besok bisa melanjutkan kenaikannya sampai ke harga 1.600-an ya, 16 ribuan ya. Ini dia punya support ya sekarang. Di sini ada supportnya di harga 14.300-an. Ini ya, ini adalah supportnya. Selama masih berada di atas ini, dia akan melanjutkan kenaikannya terus. Nah, TKIM juga cukup luar biasa ini dengan candle yang cukup power. Nah, ini harga tertingginya dan harga close-nya ini berada di harga yang sama ya. Nah, ini cukup bagus, bisa dipantau INKP dan TKIM untuk besok. Selanjutnya yang menarik bagi saya itu adalah DMMX ya. Nah, ini cukup menarik sekali, dia memang sudah mulai uptrend. Nah, ini sudah mulai uptrend dan kita tarik garisnya. Jadi bisa dipantau DMMX untuk besok karena dia juga sudah breakout ya. Dan juga hari ini kenaikannya juga cukup bagus. Nah, ini bisa dipantau DMMX untuk besok. Ditambah volumenya hari ini cukup besar ya untuk DMMX. Nah, ini bisa dipantau untuk besok. Dan satu lagi yang sangat menarik bagi saya adalah FPNI ya. Nah, ini cukup menarik sekali bagi saya. Kenapa ini? Dia banyak sekali ya. Nah, ini sebagai banyak gap di sini, turun lagi, jadi cukup cantik lah menurut saya. Tapi hati-hati di FPNI ini ya. Jadi ketika dia seandainya dia merah, nah kita harus buang. Nah, dia seakan menguji di MA20-nya di 276 dan penutupan hari ini ada di 260. Semoga besok bisa tembus ya di harga 276. Ini biasanya nih kita tengok ya, ketika dia naik tinggi di sini, naik tinggi dengan full candle di sini, ini besoknya bakal loncat kembali ya. Nah, kita tengok di sini juga FPNI ketika dia naik tinggi, besok dia naik lagi walaupun ditutup dengan koreksi, tapi dia tetap sempat berada di harga tertingginya ya di sini. Jadi kemungkinan pola ini bakal terulang kembali. Nah, ini adalah polanya. Nah, semoga dari pola dari FPN ini bisa terulang ya untuk kita besok bisa dapatkan cuan yang cukup besar dari FPN. Nah, ada satu menu swing yang mungkin low, kalau saya ngomong sih low resiko tapi besar dari rewardnya. Apa itu? GJTL ya. Nah, kawan-kawan, dari keluarga Oke Saham ini sempat jualan ya dari GJTL di harga 800-an. Tapi ini saya coba untuk menarik kembali untuk GJTL. Ini kenapa GJTL? Ini dia ada di supportnya di harga MA5-nya di harga 760 ya, dan harga hari ini adalah di harga
775. Nah, resikonya adalah ini kan kita melihat ya dari MA5-nya dia sudah mulai menepi kembali ke atas. Nah, ini cukup menarik ya. Ditambah stochastiknya juga masih oke. Jadi resikonya adalah seandainya dia kembali di bawah harga MA5-nya di harga 760. Dan kalau seandainya rewardnya adalah kalau seandainya dia bakal kembali ke harga 1000-an ya. Nah, ini adalah resikonya hanya kisaran 20 poinan, rewardnya adalah kisaran 350-an poin ya. Nah, ini bisa kawan-kawan perhatikan ya kalau yang suka swing ya. Ini menurut saya sih cukup menarik untuk GJTL. Nah, bagi kawan-kawan yang berbisnis saham dan juga masih belum cuan-cuan juga ya. Nah, di sini adalah grup keluarga Oke Saham dan alhamdulillah ya di sini kita sudah sampai 100 member. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai 100 member dan di sini kita bimbing supaya kawan-kawan bisa jadi trader yang mandiri. Nah, ini adalah salah satu grup kami, grup diskusi. Nah, setiap pagi kita selalu memberikan diskusi terkait apa sih yang bakal menarik di pagi ini. Seperti ada Krakatau Steel, kita sudah berikan beritanya. Terus juga ada GDP, tadi berita GDP dan lain-lain ya. Di sini juga ada terkait dengan berita tentang komoditas dan lain-lain. Dan di sini juga kita ajarkan strategi ya buat kawan-kawan terkait dari money management dan juga cara untuk scalping, cara memilih saham untuk swing dan lain-lain. Alhamdulillah, ini kawan-kawan sudah banyak sekali yang cuan ya. Nah, ini contoh nih pagi tadi saya sudah ngomong ya, ini tower menarik. Sebelum harga 1000 saya sudah berapa kali berbicara kalau tower sangat-sangat bagus. Dan alhamdulillah ya, ini ada menu kita BBHI. Alhamdulillah pantauan semalam sambil bercanda kita ya. BBHI sudah kita pantau dari semalam. Terus MMLP hari ini juga menu buy close kemarin. Kita tengok ini Excel nih. Saya masuk Excel di 2350 dan dijual di 2450 kalau nggak salah, luar biasa. Alhamdulillah, kawan-kawan juga. Alhamdulillah Antam dapat 3%, terus SPC, Excel, BBHI, Tower, ini TKIM melesat banget. Nah, ini nanya ya Ibu Bapak Firdaus, BRIS gimana Pak? Nah, di sini kita bahas juga tentang BRIS. Excel alhamdulillah ya, Excel mulai mantul, Excel alhamdulillah. Terus juga terakhir kita, nah ini ya tentang kita mau masuk dari menu buy close, masuk kriteria dan lain-lain, ini kita diskusi. Bisa Pak besok. Nah, ini TKIM dan NKI ya. FPNI kembali ke jalannya. Nah, alhamdulillah FPNI kita juga dapat cukup mantul. Mantap nih FPNI, tadi mau nyerok di 134 nggak jadi. Nah, ini nyesel nih nggak nyerok dia. Akhirnya perjuangan saya berhasil karena saya nahan FPNI juga di harga 230-an. Alhamdulillah bisa ke 260 pagi tadi sore ya. INKP masuk menu buy close. Jadi sangat-sangat lumayan ya di sini. Alhamdulillah FPNI keren Pak Budi ya di sini ya. Ini masih banyak sekali yang bisa kita pelajari dari keluarga Oke Saham dan juga ada juga yang alhamdulillah ya sudah mulai bisa menerapkan menu scalping. Nah, MMLP besok ada potensi naik lagi. Ini sudah cuan 10% lebih ini MMLP kita. Nah, ini kita tengok ya Bapak Ran ya. Tadi DMF dapat di 288, sekarang udah 3%, lumayan. Ini scalpingan dari Pak Budi ya, alhamdulillah. Jadi kita di sini juga belajar ya scalping seperti apa, swing seperti apa, dan di sini juga banyak yang masih belajar seperti Bu Siska. Nah, ini Bu Siska sering nanya juga, Pak Sabil, Pak Andri, Pak Arif, nah Bu Resti dan lain-lain ini masih rutin bertanya ya. Jadi jangan malu untuk terus bertanya karena kita akan di sini bakal belajar terus supaya kawan-kawan bisa menjadi trader yang mandiri. Nah, apabila kawan-kawan ingin bergabung di keluarga Oke Saham, kita besok hari Sabtu dan Minggu juga mengadakan kelas live Zoom ya di hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk info administrasinya bisa tanya di adminnya ya di 0812 71 98 9398. Nah, semoga kawan-kawan bisa menjadi trader yang mandiri ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti komen-komen kawan-kawan bakal saya balas satu-satu. Dan juga kalau seandainya kawan-kawan punya saham-saham yang mau direview, bisa chat di komentar ya. Nanti bakal kita chat kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.